di abad ke-20 ini. Ya. Nah, bagaimana dengan dari kacamata sains? Menurut sains, para ilmuwan membagi fase kejadian manusia ini kepada 3 fase. Ya. Fase yang pertama yaitu 2,5 minggu pertama itu disebut fase pra-embrionik. Kemudian setengah minggu yang pertama sampai akhir minggu ke-8 itu disebut dengan fase embrionik. Dan akhir minggu ke-8 hingga lahir itu disebut fase janin ataupun fase fetus. Namanya tentu berbeda dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan kalau kita lihat proses ini, ya, sel-sel sekecil itu kapan bisa ditemukan? Ketika sudah ada mikroskop. Tetapi Al-Quran sudah berbicara jauh hari sebelum mikroskop ditemukan. Nah, kalau kita bandingkan, kita letakkan bersebelahan antara fase yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan fase yang disebutkan di dalam sains, maka kita bisa melihat hubungan di antara keduanya. Seperti ketika disebutkan nutfah fi qararim makin. Ya. Nutfah fi qararim makin di dalam bahasa sains itu disebut nutfah itu adalah terjadinya fertilisasi. Fi qararim makin itu disebut rahim atau uterus. Ya. Alaqah kalau bahasa biologinya disebut zigot. Kemudian mudghah itu disebut dengan morula, ya. Ini salah satu gambar ini itu ada yang disebut zigot, ada yang disebut morula, ya. Ada yang disebut brastula. Nah, idhaman itu diartikan dalam bahasa sains kita pada hari ini sebagai brastula dan lahman itu adalah grastula. Wa khalqan akhar itu kan adalah kalau bahasa tertranslatean mudahnya khalqan akhar adalah bentuk manusia yang lainnya. Maka itu adalah proses dari lahman menjadi khalqan akhar, bahasa sainsnya disebut organogenesis ataupun human fetus. Nah, gara-gara ini, gara-gara ayat 12 sampai 14 ya, yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini, seorang profesor terkenal di barat yang memang mendalami bidang embriologi, ya, akhirnya menerima Islam sebagai agamanya. Ya. Jadi dia mengklaim otentisitas dari ayat tersebut adalah benar dari persepsi ilmu pengetahuan modern dan juga fakta dari tahapan penciptaan manusia yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidaklah terbantahkan. Bahkan dia membawa cerita ini, membawa hasil eksperimen dia ke dalam konferensi internasional dan dia mengatakan di konferensi tersebut, tidak mungkin seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara mengenai ilmu penciptaan manusia secara detail 14 abad yang lalu kecuali dia menggunakan mikroskop. Ya. Sedangkan mikroskop optik itu sendiri Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru ditemukan di abad ataupun di akhir abad 16. Ya. Either abad 16 atau abad ke-17 oleh salah seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Jadi kira-kira 900 tahun atau 9 abad setelah Al-Quran diturunkan. Ya. Jadi mikroskop baru ditemukan untuk melihat sel-sel tadi itu. Mikroskop baru ditemukan abad ke-16 atau ke-17. Tapi Al-Quran sudah bercerita isi dari mikroskop tersebut di 14 tahun yang lalu. Ya, jadi ini sangatlah mengkonfirmasi bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa manusia. Al-Quran itu bukanlah ciptaan Muhammad seperti yang dikatakan oleh para kufar Quraisy. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Mengenai penciptaan manusia, dan saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengklik ataupun melihat di YouTube atau sering membaca artikel, banyak penjelasan-penjelasan lain yang lebih detail mengenai ini. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu contoh salah satu ayat kauniyah. Al-Mu'minun 12 sampai 14 mengenai perkembangan embrio atau mengenai penciptaan manusia.
Contoh yang kedua yang saya bawa pada malam hari ini atau ingin saya sharing pada malam hari ini adalah cerita mengenai gunung yang berjalan. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah mendengarkan cerita gunung yang berjalan? Atau masih berpikir bahwa gunung itu tidak berjalan? Ya. Nah, kalau memang masih ada yang berpikir bahwa gunung itu tidak berjalan, maka pemikiran kita masih sama, which is sangat masuk akal ya. Namanya kita berpikir. Masih sama dengan para ilmuwan barat yang kira-kira berargumentasi beratus-ratus tahun yang lalu bahwa gunung itu tidaklah bergerak. Tetapi Al-Quran mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 88, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَانَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira dia adalah tetap di tempatnya, jamidatan. Wahiyya tamurru marras sahab. Padahal kata Allah, ia berjalan seperti marras sahab, seperti awan yang berjalan. Artinya apa? Pelan jalan. Ya. Wahiyya tamurru marras sahab. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan, yang mencipta dengan sempurna segala sesuatunya, dan sungguh dia adalah maha teliti dan atas apa yang kamu kerjakan. Jadi Al-Quran 14 abad yang lalu sudah mengatakan bahwa gunung itu berjalan, tapi jalannya seperti maras sahab, seperti awan yang berjalan. Nah, buktinya apa? Sekarang kita hidup di era yang penuh teknologi. Buktinya apa? Nah, pembuktian mengenai pergerakan gunung ini, kalau kita lihat dari bukti pada zaman sains modern, ya, di mana ketika Al-Quran surat An-Naml 88 tadi diturunkan, semua masih berpikir bahwa Al-Quran itu adalah gunung itu adalah tidak bergerak, ya. Tapi Al-Quran mengatakan gunung itu bergerak. Nah, gerakan gunung ini di awal abad 20 seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener, ya. Alfred Wegener ini dia berteori bahwa gunung itu bergerak. Si Alfred Wegener ini dia adalah pencipta teori continental drift. Kalau pernah dengar, ya. Apa kata dia? Kata Alfred bahwa benua-benua pada permukaan bumi itu menyatu pada masa-masa awal bumi. Tapi kemudian dia bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauh. Ya, saling menjauh. Nah, tahun berapa Albert Wegener ini mengatakan hal tersebut? Wegener baru mulai mempublikasi pemikiran ataupun teori bahwa gunung itu bergerak dimulai pada tahun 1915. Jadi jaraknya sudah jauh sekali dengan tahun 7 Masehi. Ya. 1915 dia mengatakan bahwa di tahun 1915 itu dia menyatakan bahwa 500 tahun yang lalu kata dia, daratan di bumi ini adalah satu daratan besar yang disebut Pangea. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar di kelas geografi ada sebutan Pangea. Pangea ini adalah istilah yang ditelurkan atau dipromosikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat di abad ke-20. Di mana itu Pangea? Letaknya di kutub selatan. Mungkin untuk bisa lebih memahami, kita bisa lihat di gambar ini. Ya. Jadi Pangea itu adalah satu kesatuan. Ya. Wegener mengatakan itu terjadi 500 tahun yang lalu, tapi di tahun 1915 ketika dia mengatakan bumi itu adalah satu daratan besar, waktu itu tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada satu orang pun yang percaya. Apalagi ketika Nabi kita Muhammad mengatakan 14 abad yang lalu, lebih banyak lagi yang nggak percaya mungkin ya, kecuali para sahabat.
Tapi sulit untuk membayangkan bagaimana bumi kita saat ini satu daratan besar. Dan para ahli geologi baru mulai mengakui teori tersebut di tahun 1980. Artinya 50 tahun setelah kematian Wegener. Ya. Jadi barulah kemudian dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan teori continental drift tersebut. Jadi secara detail Wegener mengatakan Pangea ini kalau kita lihat di gambar ini ada 4 kategori ya. Ada Permian period di mana umurnya itu adalah 225 atau 75 ini. 225 million years ago, ya. Kemudian ada periode Jurassic. Itu 135 million years ago, sudah mulai terpecah, ya. Kemudian ada Cretaceous period, 65 million years ago, dan the present day yang kita tinggal hari ini sudah seperti yang peta yang kita pahami atau kita lihat pada hari ini, ya. Jadi para ilmuwan geologi mengatakan bahwa Pangea itu terbelah setelah 180 juta tahun lalu, sebelum terpecah seperti sekarang, dia terbelah menjadi 2 benua raksasa. Namanya Gondwana, itu termasuk di situ Afrika, Australia, Antartika, India, dan juga satu lagi namanya Laurasia. Laurasia ini adalah komponen yang ataupun benua-benua yang di situ ada Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Kemudian selama 150 tahun berikutnya, kedua benua tersebut terpecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Ya. Nah, dan para ilmuwan akhirnya menyetujui. Para ilmuwan geologi menyetujui bahwa benua ataupun benua kita ini bergerak terus. Dan diukur memiliki kecepatan 1 sampai 5 cm per tahun. Jadi lempengan-lempengan tersebut akan terus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Makanya perubahan wajah bumi kita ini sebenarnya tanpa kita sadari dia bergerak dan berubah. Ya. Dan di dalam surat An-Naml 88 Allah telah menyebutkan tentang gerakan gunung tersebut seperti marras sahab, seperti perjalanan atau mengapungnya berjalannya awan, ya, mengapungnya perjalanan awan. Dan kini ilmuwan modern mengatakan atau menggunakan istilah continental drift, ya, mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Alfred Wegener tadi, bahwa continental drift itu untuk menyebut benua yang mengapung. Ya, gerakan benua yang mengapung ini disebut continental drift. Dan penemuan pergerakan bumi ini kemudian continental drift ini kemudian diperbaharui lagi menjadi namanya teori tektonik, ya, atau lempengan kerak bumi. Dan ini yang sekarang dipakai. Tapi sebenarnya tetap memvalidasi bahwa continental drift itu membuktikan kebenaran Al-Qur'an, ya. Kebenaran bahwa Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan. Ya. Kalau kita bayangkan 1400 tahun yang lalu, bukan tahun lalu, bukan 10 tahun lalu, bukan 50 tahun lalu, bukan 100 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, internet belum ada, wifi belum ada, apalagi handphone, apalagi ensiklopedia, Wikipedia, semuanya belum ada. Buku aja mungkin orang belum tahu nulis, belum tahu baca. Tapi Al-Quran sudah berbicara mengenai continental drift. Marras sahab. Ya, dan sudah terbukti di abad ke-20 ini. Jadi ini adalah, maka benarlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal semuanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan maka Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, la raiba fihi. Dan dia menjadi petunjuk bagi kita yang bertakwa. Nah, jadi inilah kebenaran Al-Quran sebagai sumber sains modern, dan juga di dalam surat An-Nisa kita bisa
mengassure atau bisa meyakinkan diri kita bahwa Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh tanpa perubahan dan tanpa kontradiksi. Walaupun mungkin kita belum dapatkan pembuktiannya sekarang. Continental drift baru terbuktikan setelah di abad 20. Penciptaan manusia baru terbuktikan setelah mikroskop ditemukan. Jadi jarak pembuktiannya sangatlah panjang. Dan masih banyak yang belum terlihat pembuktiannya dari kacamata manusia sampai hari ini. Ya, tapi bukan berarti yang dikatakan atau yang dituliskan di dalam Al-Quran itu salah. Itu hanya manusia belum menemukan pembuktiannya. Tapi insya Allah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita harus meyakini surat An-Nisa ayat 82 ini. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maka untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali diri saya sendiri khususnya dan juga jamaah semuanya sebagai seorang muslim ataupun mukmin, sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu membaca dan memahami Al-Quran. Setidaknya kita harus punya tekad untuk mempelajari Al-Quran. Marilah kita ajari anak-anak kita mulai mencintai Al-Quran dari dini. Apalagi kita tinggal di negara yang minoritas Muslim. Maka tugas kita sebagai orang tua untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak-anak kita dari kecil. Karena ketika dia sudah besar, kalau dia mengikuti sistem learning di negara ini, bisa-bisa kita kecolongan. Dan kita tidak mau itu terjadi. Maka perkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita dari kecil. Dari dini lagi ajarkan mereka Al-Quran. Dan jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengajarkan Al-Quran langsung kepada anak-anak, maka setiap bacaan yang mereka baca, karena ajaran bapak-bapak dan ibu-ibu, maka bapak dan ibu semua akan mendapatkan pahala bacaan Al-Quran dari anak-anak tersebut. Kita tunjukkan juga kepada mereka kisah-kisah dalam Al-Quran. Supaya apa? Untuk membentuk sikap dan perilaku mereka mengenai ajaran Islam. Ya, kisah-kisah para nabi sebelumnya. Kita tunjukkan kepada Al-Quran, kita tunjukkan kepada anak-anak kita juga Al-Quran sebagai kitab suci yang sangat istimewa di dunia ini, melebihi keistimewaan buku-buku yang ditulis oleh profesor-profesor dunia. Ya, kita ceritakan kisah-kisah masa lalu dan juga kisah-kisah masa depan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah buku yang mengajarkan kita segala sesuatu dari pengetahuan sosial hingga pengetahuan sains modern. Buku yang dijamin oleh Allah sebagai buku yang tidak akan pernah berubah, buku yang tidak akan pernah tergantikan sampai akhir dunia, dan selalu kita sematkan di dalam doa kita, di dalam salat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang suka membaca, suka mempelajari isi Al-Quran, sanggup menghafal Al-Quran, dan bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Ya, seperti di awal kajian tadi saya sebutkan, Al-Quran adalah salah satu yang akan memohon syafaat kepada kita. Ya, maka kita mohon supaya kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini karena waktu Isya juga sudah sampai. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan silap kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Pas waktunya di waktu azan Isya. Terima kasih banyak atas pembahasan yang sangat komprehensif ini mengenai Al-Quran. Ternyata
banyak yang belum kita ketahui dalam Al-Quran ini. Padahal kita sudah sering membaca, tapi belum pernah kita interaksi. Marilah kita tekadkan diri kita, insya Allah kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Amin. Uh, me- apa tuh meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Kita banyak interaksi satu sama lain ya dengan teman kita, dengan keluarga kita. Sudah saatnya kita harus apa tuh kita bangunkan um, fondasi yang kuat untuk supaya kita bisa interaksi dengan Quran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi Ustaz ya. Insya Allah. Ya ini panjang ini. Ini materinya nggak habis-habis nih. Iya, Banyak subhanallah. sekali soalnya dalam buku ini saya cuma ambil 2. Soalnya ya Islam ini sangat komprehensif Ustaz. Benar. Jadi di kajian yang lain kita membahas akidah, kita membahas sirah nabawiyah, kita membahas apa tuh halal dan haram, ya. Tapi itu enggak cukup. Kalau itu hanya dikaji-kaji terus, kita harus memahami yang apa tuh, yang modern science ini gitu ya. Subhanallah. Jadi Al-Quran ini enggak main-main. True. Ya, tadi benar kata Ustaz. Semakin kita ketahui ini, semakin kuat akidah kita, Insya Allah. kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi semoga kita istiqomah insya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz nanti bisa meluangkan waktunya untuk Insya sini Allah. insya Allah. Baik Bapak Ibu kita siap-siap untuk salat Isya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.